Alhamdulillah, alhamdulillahil karim tawwab, al-azimil wahhab, ghafiril dhanbi liman taba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai seorang mukmin yang taat, hendaklah selalu berusaha untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menjalankan perintah-perintahnya, dengan tulus ikhlas, didasari dengan keimanan kepadanya, dengan penuh harapan akan keridhaannya dan pahala akhirat. Takwa juga berarti menjauhkan diri dan menghindarkan larangan-larangan Allah, karena pada hakikatnya larangan-larangannya, jika kita kerjakan, akan membuat celaka diri kita, baik ketika kita hidup di dunia, apalagi di akhirat. Pasti akan diancam dengan siksa yang sangat pedih, yakni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa manusia tidak ada yang bersih dan suci dari kesalahan. Pasti besar atau kecil mereka melakukan kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka ampunan bagi hamba-hambanya yang mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang baik bukanlah yang tidak pernah melakukan kesalahan, sebab setiap manusia pasti pernah melakukannya. Namun manusia yang paling baik adalah orang yang ketika melakukan kesalahan, kemudian mereka sadar akan kesalahannya, lalu menyesalinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya taubat itu haruslah disertai dengan nadam atau penyesalan dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan keji yang pernah dilakukannya itu. Ada orang yang mengatakan, kalau mau bertobat nanti saja, kalau kita sudah usia tua, kan sekarang kita masih muda. Hadirin rahimakumullah, ini adalah cara pandang berpikir yang sangat keliru, karena orang yang meninggal dunia ini bukan menantikan kalau dia sudah menginjak usia tua, namun semuanya tergantung dari kehendak Allah dalam menentukan umur manusia. Jika Allah menentukan manusia itu mati dalam usia muda, maka orang itu pun akan mati dalam usianya yang muda. Bahkan banyak juga kematian dialami oleh seorang bayi, bahkan ada yang belum sempat melihat dunia ini,
mereka sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, untuk meyakinkan keyakinan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, tiap-tiap umat menemui ajal, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat menguntungkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Ini berarti jika Allah telah menghendaki kita untuk meninggalkan dunia ini, untuk menuju alam selanjutnya, maka kita pun tak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat memajukannya, dan tidak pula dapat menangguhkannya. Harta benda, istri, anak, jabatan, pangkat, itu akan kita tinggalkan. Oleh karenanya, taubat janganlah ditunda-tunda, karena kematian akan menemui kita tanpa bilang terlebih dahulu. Janganlah kita hanya selalu mengingat-ingat pahala yang pernah kita perbuat, padahal dosa-dosa kita yang banyak kita lupakan begitu saja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengakui kesalahan-kesalahannya yang telah kita lakukan, maka segeralah kita untuk bertaubat dengan nadam atau menyesal telah melakukan dosa dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi, dan banyak melakukan kebaikan sebagai ganti perbuatan keji dan dosa yang pernah kita lakukan. Karena perbuatan baik dapat menutupi perbuatan jelek. Faman taba min ba'di dzulmi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sedangkan yang benar-benar bertaubat itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, menjaga lidahnya. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan dapat menimbulkan dosa seperti mengumpat, ngerasan, menfitnah, mengadu domba, dan lain sebagainya. Yang kedua, hatinya itu bersih, artinya tidak ada lagi rasa dengki, iri, mengumpat sesama manusia. Yang ketiga, mereka mau meninggalkan teman-temannya yang jahat dan tidak lagi bergaul dengan mereka. Yang keempat, mereka mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhkan diri dari dosa, menyesali kesalahannya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu janganlah kita menunda-nunda untuk segera menyesali kesalahan dan dosa-dosa kita, kemudian kita bertobat kepadanya. Mumpung kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi nyawa, kita masih diberikan hidup untuk selalu berbuat baik kepada Allah. Ketika bertobat akan ditutup, di sana kita akan menyesalinya. Allah akan menerima tobat seseorang bila mana nafasnya sampai itu. Dan itulah saya tegaskan kepada pribadi diri saya sendiri khususnya, dan kepada para hadirin sekalian, marilah kita segerakan bertobat, menyesali dosa-dosa yang telah kita kerjakan, dan berjanji tidak akan mengulangi dosa itu. Kali ini kita di majelis
masjid ini mungkin mendengarkan khutbah saya, jamaah pasti akan melakukan apa yang saya kerjakan. Namun setelah di rumah nanti, setan pasti akan mendekati kita lagi untuk tidak akan melarang kita untuk bertobat. Untuk itu marilah sekali lagi kita sesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan berjanji kita tidak akan mengulangi lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah nanti kelak memberikan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil karim tawwab.